Ya, saya mau ke Mas Panggi kalau gitu. Mas Panggi tadi sempat menyebutkan bahwa psikologis partai politik dalam menentukan cawapres ini soal polarisasi isu. Nah, seberapa besar peluang nanti di 2024 pasangan capres-cawapres ini mengulang seperti pola 2014-2019 soal nasionalis religius, waktu itu di 2009 juga sempat nasionalis teknokrat. Itu seberapa besar peluang dan gambarannya nanti? Nah, ini tergantung nanti perkembangan isu dan dinamikanya. Oke. Kalau polarisasinya kemarin itu kan memang kebutuhan usernya memang adalah blok representasi religius, karena Indonesia ini kan unik ya. Dia sama-sama Islam tapi harus ada nasionalis, ada religiusnya. Tapi kombinasi kebutuhan user waktu itu adalah kenapa Pak Mahfud nggak kepake? Ya kenapa Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin kepake yang tidak punya elektabilitas, yang tidak punya partai, tidak punya logistik? Karena kebutuhannya, karena dihadap-hadapkannya polarisasi. Polarisasi isu yang mengentalnya blok ideologis yang dihadap-hadapkan tadi. Sehingga waktu itu kebutuhannya oleh Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi nggak mengambil Kiai Haji Ma'ruf Amin, kalah gitu. Oke, nah potensi isu untuk 2024 itu kalau menurut Mas Panggi apa gambarannya? Kalau potensi 2024 rematch Pilpres 2019, 2024 ini ada potensi tidak terlalu kuat lagi menurut saya. Politik identitas, polarisasi isu. Berarti kecil kemungkinan bahwa cawapres nanti akan berasal dari kalangan religius? Blok religius akan kurang kepake gitu menurut saya. Karena kebutuhannya udah beda. Makanya banyak hari ini sudah menggeser kebutuhannya kepada ekonom ya. Kemudian apalagi pemilih-pemilih yang sebetulnya milenial, Gen Z kan lebih kritis hari ini. Mereka lebih memperhatikan track record loh gitu. Kapasitas, kompetensi, trust building mereka. Tidak lagi kebutuhannya hanya sekedar selain memang penerimaan dari grassroots, kemudian penerimaan dari kingmaker, penerimaan dari partai koalisi. Cawapres ini kalau nggak diterima oleh tiga ini juga nggak ada gunanya kan gitu. Tetapi memang user kebutuhan besok ini saya nggak melihat itu Mbak Pita. Blok nasionalis religius lagi. Gitu. Ekonomi itu yang menjadi diskursus ya untuk itu pun 2024 ke atas. Tergantung tantangan ekonomi ke depan sebetulnya. Karena memang waktu itu kan Pak SBY yang ngambil Pak JK, jangan lupa chemistry politik juga ada masalah. Jadi kalaupun ada juga mengatakan begini, yang penting menang dulu soal chemistry nanti. Tapi kan kemudian ada matahari kembar. Sekarang kan bagaimana pembagian tugas antara Pak Jokowi dengan Pak Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin itu juga luar biasa. Sehingga ada saling menutupi, saling tidak ada panggung yang punya panggung sama. Besok kalau misalnya ini harus perhatikan juga chemistry-nya semua punya, karena ada keinginan untuk periode kedua kan. Nah, cawapres dengan cawapres ini kemudian punya panggung yang sama, matahari kembar, ini juga tidak baik untuk stabilitas politik kita ke depan. Jadi chemistry itu menurut saya juga penting. Nah, terakhir itu Mbak Pita, Mas Bayu ya, saya mencermati ya dalam konteks Pilpres ini kok saya merasa seleranya Pak Jokowi ini ada dalam pikiran saya gitu. Jeroannya apa? Kalau saya berpikir Pak Jokowi ini punya common sense, seleranya itu ingin ada dua poros saja. Porosnya Pak Jokowi dengan koalisi PDIP-nya, porosnya Pak Anies dengan koalisi perubahannya. Bagaimana Anies AHY jadi, kemudian bagaimana Ganjar Prabowo jadi. Nah, dua ini selera saya menjeruan Pak Jokowi itu sekarang. Apakah itu selera kemudian akan info intelijen? Bukan saya memikirkan itu, karena beliau sangat rajin untuk melakukan endorse, melakukan kata beliau nggak cawe-cawe, tapi dia sangat intens memberikan endorse politik. Artinya beliau ada kemungkinan memang menginginkan cawapresnya itu salah gitu. Anies salah menggandeng cawapres, tapi Pak Jokowi ingin Pak Prabowo, karena dianggap potensi kemenangannya lebih besar. Itu hal yang berbeda. Kita fokus dulu soal cawapresnya. Tapi pertanyaan saya penasaran. Kalau memang ini dari ekonom, ini perspektif partai politik itu lebih menguntungkan mengambil cawapres memang berasal dari partai politik atau non partai politik ya, Mbak ya? Atau profesional gitu ya? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya. Coba kita tanyakan ke Mas Hanta. Seperti apa Mas Hanta? Kalau kalkulasi dari partai politik, kok tadi Mas Panggi menyampaikan bahwa ini kemungkinan besar polarisasi isunya soal ekonomi. Artinya peluang besarnya terbuka untuk cawapres